Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di hari keempat di tahun yang baru, tahun 2022. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur melalui program Bible and Coffee ini kita terus dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang tetap kuat menghadapi badai. Kenapa? Karena kita memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hidup kita tidak ditentukan apa yang terjadi hari-hari ini di dunia ini. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang menjadi pergumulan masalah kita. Tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan kita contoh ilustrasi orang yang mendengar firman dan melakukannya seperti orang yang sedang mendirikan rumah di atas batu karang, saudaraku. Sehingga ada banjir, ada badai, ada ombak, rumah itu tetap kokoh, rumah itu tetap kuat, rumah itu tetap berdiri tegak. Itulah orang-orang yang mendasari hidupnya dengan firman Tuhan. Saya tidak bilang bahwa tahun 2022 yang baru ini adalah tahun yang tidak akan kita alami masalah. Tapi kita ingat, apapun masalah kita, selama kita berdiri tegak di atas firman, kita akan menjadi orang-orang yang tetap kuat menghadapi badai. Kita akan menjadi orang-orang tetap kuat menghadapi masalah. Dan kita akan menjadi orang-orang yang keluar sebagai seorang pemenang. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak juga setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Kembali bagikan renungan ini di akun-akun media sosial kita, di WhatsApp, kontak-kontak WhatsApp kita, di WhatsApp grup, bahkan di akun-akun media sosial kita lainnya. Tujuannya sederhana. Kita rindu di tahun ini ada banyak umat Tuhan dikuatkan. Kita rindu di tahun ini kita dipercayakan Tuhan memenangkan jiwa. Karena kita gak pernah tahu ketika kita menyebarkan, saudara dikasih dalam Tuhan, di akun-akun media sosial kita, firman-firman Tuhan yang kita dapati yang memberkati kita, saat itu kita sedang menjala. Iya kan, kita gak pernah tahu setiap taburan kita suatu saat akan menjadi benih jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena itu kerjakan saja apa yang menjadi bagian kita, lakukan saja. Kalau kita sudah diberkati, ayo saatnya kita untuk menjadi berkat. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo bagikan kembali sehingga banyak orang juga turut boleh dikuatkan. Bahkan ada orang-orang lain yang belum mengenal Yesus juga boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mari kita berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami ada di hari keempat di tahun yang baru ini, dalam kasih setia Tuhan yang terus menopang kami, dalam anugerah Tuhan yang terus meneguhkan langkah hidup kami. Itu sebabnya kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Rasul Paulus bilang begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa dibilang selanjutnya? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi hari ini kita diingatkan untuk memenuhi pikiran kita. Kenapa pikiran kita? Karena pikiran adalah pusat peperangan. Iya kan? Dari mana lahir asumsi, wah nih istri gue nih kayaknya udah selingkuh nih, ini suami gue nih kayaknya udah selingkuh nih, nomor handphone sekarang udah dipakein kode gitu kan, pakein password. Wah kenapa nih dengan suami gue pulang lama nih, diteleponin nggak bisa diangkat nih, pasti lagi ada apa-apa. Ini sudah dikasih dalam Tuhan. Lahirnya asumsi dimulai dari pikiran yang nggak jelas. Nah itu yang seringkali dimainkan oleh setan, sudah dikasih dalam Tuhan. Pikiran-pikiran liar dalam pikiran kita, asumsi-asumsi liar yang ada dalam pikiran kita, sehingga akhirnya respon kehidupan kita, sikap dari hidup kita, bahkan kelakuan kehidupan kita itu akan sesuai dengan apa yang kau pikirkan.
Makanya Rasul Paulus bilang, apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang patut dipuji, apa yang baik didengar, disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Intinya, apa yang engkau taruh dalam pikiran adalah yang positif. Apa yang engkau taruh dalam pikiran adalah apa? Yang baik. Sehingga ada orang buat sesuatu yang jahat dalam hidupmu, engkau berpikir yang baik. Oh, Tuhan bisa pakai kok orang jahat ini untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Oh, ada orang yang berusaha mengambil keuntungan dari hidup saya. Ada orang yang berusaha merugikan hidup saya. Saya punya pikiran yang baik, maka saya mengelola apa yang terjadi di luar untuk menjadi masuk dalam hati saya. Itu berdasarkan apa yang baik. Saringannya itu di pikiran, saudaraku. Sehingga akhirnya segala sesuatu yang terjadi di luar, yang buruk menurut kita, yang tidak sesuai dengan kita inginkan terjadi di luar, itu tidak mempengaruhi secara menjadi negatif dalam hati dan hidup kita. Ada banyak orang berpikir liar, ada banyak orang berpikir aneh, ada banyak orang berpikir negatif yang akhirnya membuat dia susah tidur, membuat dia stres, membuat dia tertekan. Semua dimulai dari pikiran. Iya kan? Semua dimulai dari pikiran. Lahirnya perbuatan-perbuatan jahat juga dimulai dari pikiran. Aduh, gak mungkin nih Tuhan bisa tolong saya. Udah lari aja saya ke dukun lah, lari aja saya ke paranormal lah. Gak mungkin lah rumah tangga saya bisa dipulihkan. Udahlah saya juga selingkuh lah, istri saya juga bisa selingkuh kok, masa saya gak bisa selingkuh. Suami saya juga bisa selingkuh kok, masa saya gak bisa selingkuh. Dimulai dari pikiran yang jahat. Itu sebabnya program ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya bagikan setiap hari minimal ada satu kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita terima. Kenapa? Itulah yang akan membuat pikiran kita tuh sehat gitu loh. Kita memikirkan segala sesuatu itu berdasarkan dari sudut pandang firman Tuhan. Apapun yang itu kan yang jadi perkataan Yusuf, bukan? Yusuf bilang sama saudara-saudaranya, "Allahkah aku sehingga aku membalas engkau? Aku tahu engkau merancangkan yang jahat dalam hidupku, tapi Allah memakai semuanya itu untuk mendatangkan apa? Kebaikan, untuk mempromosikan hidup Yusuf." Yusuf punya pikiran yang baik, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga dia gak dendam sama saudara-saudaranya. Ada banyak orang sakit hati, ada banyak orang kecewa, ada banyak orang kepahitan hidupnya. Kenapa? Karena yang ada di dalam pikirannya itu hanya negatif-negatif aja. Yang ada di pikiran itu hanya yang melukai dirinya sendiri, saudaraku. Nah, Rasul Paulus pagi hari ini mengingatkan kita untuk selalu memikirkan apa yang baik. Makanya dia juga bilang dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Fokusnya biarlah engkau hanya memandang Tuhan. Fokusnya biarlah engkau hanya menikmati kebaikan Tuhan. Makanya di ayat yang kedua dilanjutkan, pikirkanlah. Nah lihat, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa? Di bumi penuh dengan kekecewaan, di bumi dipenuhi dengan orang-orang jahat. Tapi kalau kita belajar untuk memikirkan perkara yang di atas, apa itu di atas? Di atas ada Tuhan. Kita percaya apa yang berasal daripada Tuhan. Tuhan sanggup mereka-rekakan segala yang tidak baik di muka bumi ini untuk mendatangkan kebaikan buat anak-anaknya. Katakan amin. Yes. Sehingga akhirnya dimulai dari pikiran kita, tindakan kita, sikap kita dalam kita menghadapi pergumulan, dalam kita menghadapi masalah. Kita gak jadi orang-orang yang kecewa sudah dikasih dalam Tuhan. Kita gak jadi orang-orang yang kepahitan. Kita gak jadi orang-orang yang akhirnya menyikapi setiap masalah dengan keadaan yang pikiran yang dipenuhi dengan negatif gitu, saudara. Pikiran yang dipenuhi dengan luka, pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena respon kita akan jadi respon yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita masih ada di awal-awal tahun, tepatnya di hari keempat, saudara dikasih dalam Tuhan. Ayo belajar taruh sesuatu di pikiran kita, apa yang baik, apa yang membangun. Jangan penuh dengan kekhawatiran, jangan penuh dengan kecemasan, jangan penuh dengan asumsi-asumsi yang negatif, sehingga akhirnya itu sendiri yang akan menyusahkan kehidupan kita. Ada banyak orang karena asumsinya tidak bisa tidur. Oh jangan-jangan nanti ini terjadi, oh jangan-jangan itu, jangan-jangan lihat. Karena asumsi-asumsi liar ini akhirnya ada banyak orang berpikir jahat, saudaraku. Padahal belum tentu keadaan itu sama seperti apa yang dia pikirkan. Nah akhirnya saya ajak setiap umat Tuhan, ayo latih pikiran kita, belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas.
Apa itu perkara-perkara di atas? Kita berpikir, oh iya ya, apapun yang terjadi dalam hidup saya saat ini, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Oh iya ya, kalaupun ada orang yang berusaha menjatuhkan hidup saya, merugikan hidup saya tahu Tuhan bisa pakai mereka untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Oh iya ya, sekalipun penyakit saya belum dikunjung disembuhkan, saya belajar sesuatu untuk tetap sabar, saya belajar sesuatu untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Itu yang saya bilang, penuhi pikiran kita dengan perkara-perkara di atas. Jangan apa-apa langsung khawatir, apa-apa langsung stres, apa-apa langsung galau gitu. Sudah dikasih dalam Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji. Belajar pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Karena pikiran adalah pusat peperangan kita, dan kita harus memenangkan setiap pertandingan, kita harus memenangkan setiap peperangan dalam pikiran kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kami tahu pikiran adalah pusat peperangan. Maka hari ini kami mau mengambil keputusan untuk belajar selalu memikirkan apa yang baik, apa yang membangun, apa yang memberkati, sehingga apapun yang terjadi di luar hidup kami itu tidak bisa mempengaruhi hidup kami. Karena itu kami berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini mereka mulai tawar hati, kalau hari-hari ini mereka stres oleh karena begitu banyak pikiran-pikiran yang ditaruhkan iblis dalam pikiran, yang membuat mereka takut, membuat mereka cemas, membuat mereka khawatir. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, mampukan setiap kami untuk tetap terus memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang membangun dalam hati dan pikiran kami. Tuhan memampukan kami, Tuhan menolong kami. Berkat-Mu ada atas umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Belajar penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, karena pikiran adalah pusat peperangan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.